Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Shiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada pembahasan Babul Adhahi atau bab tentang masalah kurban. Sampai kita kepada hadis riwayat dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, berdiri bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Ada 4 macam binatang kurban yang tidak diperbolehkan untuk berkurban. Al-aura'ul bayyinu 'auruha. Yang pertama, binatang kurban yang juling jelas julingnya atau buta jelas butanya. Wal maridatul bayyinu maraduha. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan untuk berkurban adalah binatang yang sakit jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhul'uha. Yang ketiga, binatang kurban yang pincang jelas pincangnya atau pincang jelas bengkoknya. Wal kabiratul lati la tunqa. Yang keempat, binatang kurban yang sudah tua atau kurus yang tidak ada sumsumnya. Kesimpulan hukum atau fiqhul hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, annal uyubal arba'ah al-madhkurah la tajzi'ul udhiyah ma'aha.
cacat yang 4 jenis sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini tidak diperbolehkan untuk berkurban dengan binatang tadi. Dan ini disepakati oleh para ulama, 4 jenis cacat binatang kurban yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Yang pertama, buta jelas butanya atau juling jelas julingnya. Kemudian yang kedua, sakit jelas sakitnya, pincang jelas pincangnya. Yang keempat, binatang yang sangat kurus yang tidak ada dagingnya. Imam An-Nawawi menjelaskan wahwa ijma'un, dan ini merupakan ijma', kesepakatan dari kaum muslimin, kesepakatan para ulama. Wa kadza ma kana fi ma'naha au akbah kal umma, dan begitu pula yang lebih parah dari itu. Jadi al-aura'ul bayyin auruha itu juling jelas julingnya. Nek juling niku asline dereng picak niku Pak. Juling niku ndeleng mengana kerah nggih ya. Ndeleng mengana niku perluwe mengana iku lho. Nah, kerah nggih leres nggih. Tetapi yang lebih parah dari itu tentu lebih tidak sah lagi. Yaitu dijelaskan dalam kitab ini kal umma, contohnya binatang kurban yang buta. Kemudian pincang jelas pincangnya, itu dijelaskan au qata'ar rijli, bahkan yang lebih parah adalah terpotong kakinya, sikile memang tugel. Nah, niki mboten sah karena lebih parah daripada pincang. Nek pincang sih ono sikile cuma dengkla, niku mawon pun mboten sah, apalagi kalau sampai terpotong kakinya. Dan ini dijelaskan dalam kitab ini termasuk pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Bahkan dalam madhab Syafi'i, dalam keterangan pada kitab Fathul Qoribul Mujib dijelaskan, sekalipun binatang kurban tadi pincang yang disebabkan pada saat dirobohkan untuk disembelih karena dia berontak, kemudian dia pincang, maune sapi waras Pak, sapi sehat atau kambing sehat, pada saat direbahkan kemudian tiba-tiba jenenge sapi arep di rubuna, kadang-kadang berot ya, qadarullah berot, dia berontak, besral, lari, kemudian terjatuh dan akhirnya patah kakinya. Ini pun termasuk dalam keterangan dalam kitab Fathul Qoribul Mujib tidak sah untuk berkurban. Maka ini penting diperhatikan oleh panitia penyembelihan binatang kurban, jangan sampai menanggung kerugian dari sebab keteledorannya. Nah, jadi umpamanya kata ini Pak, anak kurban arep nggo kurban, ngerti-ngerti besral, langsung mencolot tiba ceklek. Kata niku Pak. Baik patah ataupun pincang, dalam kitab Fathul Qoribul Mujib ini tidak sah untuk berkurban. Walaupun nanti sebagian ulama berpendapat karena sudah diniatkan berkurban ya sudah. Nah, menurut kitab Fathul Qoribul Mujib dianggap tidak sah karena mengalami cacat yang demikian. Bagaimana hukum kurbannya? Secara otomatis kurbannya tidak sah. Lah terus uli ganjaran apa boten? Ganjaran sodakoh daging. Kalau disodakohkan dagingnya, dibagikan, dia berpahala sodakoh daging. Lah kan eman-eman bisa larang-larang korbannya boten sah, maka harus benar-benar berhati-hati. Jadi memang kadang-kadang niku wonten kejadian-kejadian sing niku termasuk kejadian sing di luar prediksi, Kadangkala maka di antara sunnah penyembelihan itu pada saat mau menyembelih binatang kurban, usahakan binatang yang sedang disembelih, kemudian binatang yang belum disembelih jangan sampai melihat temannya disembelih. Jadi nek edek, jarak edek harus dikasih tabir dulu. Ini di antara sunnahnya penyembelihan.
Karena kalau binatang tadi melihat temannya sedang disembelih, lah kan, wah ini dalam maning nyong lah, bisa jadi nanti dia menjadi berontak. Termasuk juga dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, perkara yang dimakruhkan, mengasah senjata atau mengasah pisau sembelih di hadapan binatang kurbannya. Jadi jangan nek ngasah niku aja nang ngarepe sapi sing arep disembelih, Pak. Niku hukumnya makruh. Coba ini malah dibeten-beten iki dalam maning lah niku malah bahaya maning. Kasihan. Jadi tidak berperi kehewanan. Termasuk diantaranya dimakruhkan kita mengasah golok atau pisau yang hendak dipakai untuk menyembelih di hadapan binatang yang hendak disembelih. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, di dalam faidah, qala Al-Khattabi menjelaskan, fil hadisi dalilun ala anna al-aibal khafif ma'fu anhu. Pada hadis ini menjadi dalil bahwasanya cacat yang sifatnya ringan saja maka termasuk yang dimaafkan. Contohnya sakit ringan, hanya sakit ringan saja, maka dimaafkan. Kemudian di dalam hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah, janganlah kamu berkurban kecuali dengan binatang yang musinnah. Apa itu musinnah? Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan, al-musinnah hiya sana min kulli syai', binatang yang sudah layak untuk berkurban, namanya musinnah. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berkurban kecuali dengan binatang yang musinnah. Musinnah dari sapi 2 tahun ke atas, musinnah dari unta 5 tahun ke atas, musinnah kambing 1 tahun ke atas. Illa an ta'sura alaikum, kecuali ketika kamu sulit mendapatkan binatang yang musinnah, fatazbahu jaza'atan minad dha'ni, maka kamu boleh berkurban dengan jaza'ah domba. Jaza'ah domba niku anakan domba. Anakan domba yang umur berapa? Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan, anak domba berumur 6 bulan ke atas dalam keadaan sulit mencari domba susah, yang umur 1 tahun lebih diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jaza'ah dari domba itu dalam kitab Fathul Qoribul Mujib 1 tahun ke atas, umur 1 tahun ke atas. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah 6 bulan ke atas. Niku nek jenengan umpamane kelan panjenengan gelesing setahun lebih susah, buntelas umpamane. Walaupun nanti ada sebagian ulama dalam kondisi banyak stok pun, kalau memang ketersediaan anggaran terbatas, mung paling bisa ngutuku mendo umur 7 bulan atau 8 bulan, ada ulama yang membolehkan. Paling aman, tetapi paling aman carilah yang sudah musinnah kambing 1 tahun ke atas atau domba 1 tahun ke atas. Fiqhul hadis atau kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, annahu la yaz'ul jad'a min ad-dha'ni fi halin min al-ahwal illa 'inda faqdul musinnah aw ta'assaraha. Tidak boleh anak domba dalam satu kondisi normal, artinya tidak boleh dipakai untuk berkurban. Artinya jaza'ah itu domba 6 bulan ke atas.
illa inda faqdul musinnah, kecuali ketika memang sudah nggak ada lagi yang 1 tahun ke atas. Kalau dalam keadaan seperti itu berarti masuk kategori illa antasura alaikum, kecuali kita sulit untuk mencarinya karena mungkin stoknya sudah langka. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi menjelaskan al-jumhur hamalul hadis alal afdal. Mayoritas para ulama berpendapat hadis ini bahwasanya yang dimaksudkan adalah ngalal afdol, utamanya kurban itu dengan domba 1 tahun ke atas. Tetapi ketika mau berkurban dengan anak domba, wa ajazul jaza'a minad dha'n, mereka membolehkan berkurban dengan anak domba 6 tahun ke atas ma'a wujudil musinnah, bersamaan dengan adanya domba yang umur 1 tahun ke atas. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Jenengan walaupun kok umpamane, ini kalau mengikuti pendapat jumhur, mendo sing setahun sing 2 tahun nggih kathah, tapi karena dalam satu kondisi keuangan pas-pasan, nek sing setahun lebih regane 3 juta, duite mung 1,5 juta, adanya harganya nek 1,5 juta bisa beli yang umur 7 bulan atau 8 bulan, menurut jumhur diperbolehkan. Menurut jumhur diperbolehkan. Taruhlah 7 bulan, 8 bulan belum sampai, yang penting sudah 6 bulan ke atas. Walaupun dalam madhab Syafi'i jaza'a minad dha'n itu 1 tahun ke atas. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian di dalam riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nastashrifal aina, agar kami memeriksa mata binatang kurban. Ali diperintahkan ketika memilih binatang kurban diperiksa mripate juling napa mboten, kicer napa mboten. Wal udhuna, diperintahkan untuk memeriksa telinganya. Kira-kira telingane iki ana pedot napa mboten ngoten niku. Karena nanti dalam hal telinga ini ada khilaf di kalangan para ulama. Biar enggak apa-apa. Biar. Kita tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan berkurban dengan binatang kurban yang buta. Wala muqabalatin, dan tidak pula berkurban dengan binatang yang telinganya terpotong. Muqabalatin, telinga bagian depan. Wala mudabaratin, telinga bagian belakang. Wala kharqa'a, dan telinganya terbelah, pecah, telinganya suwek, umpamanya itu berarti terpecah. Wala sarma'a, dan juga tidak boleh berkurban dengan binatang kurban yang rontok giginya, ompong. Nah, binatang kurban yang ompong. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, dalam fiqhul hadisnya, al-amru bishtirafil ain wal udhun minal uyubil madhkurati fil hadis. Diperintahkan kita untuk mengamati, mencermati mata binatang kurban, telinga binatang kurban dari cacat sebagaimana yang disebutkan. Kalau buta jelas butanya, ulama sepakat tidak boleh. Lalu bagaimana ketika telinganya sobek? Khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka Imam Al-Baghawi menjelaskan, wa qad ikhtalafu ahlul ilmi fi maqtu'i syai'in minal udhun. Ulama berbeda pendapat dalam hal binatang kurban yang terpotong sesuatu dari telinganya, baik sebagian ataupun
tersobek ataupun semuanya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Fadhahaba ba'dhum ila annahu la yajuz. Maka sebagian mereka tidak membolehkan, dan ini termasuk pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan binatang kurban yang telinganya terpotong. Sebagian ulama yang lain membolehkan. Kenapa? Karena telinga bukan bagian yang menjadi tujuan utama disembelihnya binatang kurban. Ulama yang menjelaskan diperbolehkan. Lawang paling-paling kuping ini kan dagingnya setitik, malah orang dagingnya ini balung nom atau ini gila. Tetapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Yang paling aman kita mau berkurban, cari binatang kurban yang sempurna. Yang sempurna, tidak cacat, sehat dan lain sebagainya. Wa qala ashabi ra'yi in kana aqal minan nisfi yajuzu. Kemudian kelompok tekstual itu berpendapat kalau kurang dari separuh, sobeknya nggak nyampe separuh telinganya Pak, hanya ujung telinga saja, maka diperbolehkan. Fa in qata'an nisfi, tapi kalau terpotongnya telinga itu separuh fa aksar atau lebih, malanteng umpamanya nggih, nah separuh atau lebih la yajuzu, tidak diperbolehkan. Ashabur ra'yi berpendapat nek tugele kurang kan separuh angsal, tapi nek tugele separuh lebih boten angsal. Kemudian di dalam hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi, memerintahkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sahabat Ali ini mengurusi binatang kurban atau unta kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memotong-motong unta yang dijadikan korban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an uqassima luhumaha, dan diperintahkan sahabat Ali ini untuk membagi-bagikan dagingnya. Wa juludaha, dan membagikan kulit-kulitnya. Wa jilalaha, dan jilalnya. Jilal itu alas yang dipakai untuk ketika duduk di atas unta. Ada yang berpendapat jilal ini usus, tetapi pendapatnya dalam beberapa kitab yang lain, jilal itu adalah bahasa kemana Pak? Tempat untuk duduk di atas unta. Apa? Pelana, ya, pelana unta. Kalau kuda berarti pelana kuda, ini karena unta, pelana unta. Semuanya itu, dagingnya, kulitnya, jilalnya dibagikan kepada alal masakin, kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'a, dan tidak diperbolehkan memberikan upah kepada tukang jagalnya yang diambilkan dari binatang kurban. Tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal diambil dari dagingnya, dari kulitnya, dari jilalnya, apalagi dari kepalanya, apalagi dari kakinya. Intinya tidak boleh mengambil dan memberikan upah kepada tukang jagal yang diambilkan dari binatang kurban. Boten angsa. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aukil aliyan ayyakuma bitaksimi batnihi allati nahriha. Dalam hadis ini dijelaskan, Nabi mewakilkan kepada Ali untuk mengurusi binatang kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil bolehnya jenengan nggak bisa menyembelih sendiri, pasrah kepada panitia. Cuma nanti disunnahkan dalam kitab Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram, disunnahkan yang tidak bisa menyembelih binatang kurbannya sendiri untuk menghadiri proses penyembelihan dan melihat proses penyembelihan. Disunnahkan.
Biasanya niku jejer-jejer sohibul kurban pada jejer-jejer ndelengaken sapine disembelih. Dan itu termasuk perkara yang dianjurkan. Kemudian dalam fiqh hadis dijelaskan anna luhumal adahi wa juluduha wa jilaluha jami'an taqassama 'alal fuqara wal masakin. Daging binatang kurban, kulitnya, jilalnya atau pelananya semuanya dibagikan kepada fakir dan miskin. Kalau kepada orang kaya diberikan sebagai hadiah, semuanya dibagi. Itu yang lebih utama. Annal jazaa'a la ya'khudhu syai'an minha, yakni lil udhiyah. Wa huwa qaulul jumhur. Menurut pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, bahwasannya upah yang diberikan kepada tukang sembelih atau tukang jagalnya jangan diambilkan sesuatu dari binatang kurban, walaupun itu kelihatannya yang tidak berarti. Misalnya kita upai jenengan karo kulit, jangan. Kalau diberi bagaimana? Diberi dagingnya, masa yang nyembelih orang melu diwai, dikasih dagingnya, dikasih kulitnya, dikasih kepalanya, dikasih kakinya, dikasih ekornya, sebagai sodakoh atau sebagai hadiah. Itu boleh. Berarti nanti yang membedakan di sini adalah akad dan niatnya. Akad dan niat. Akad dan niatnya. Jadi kalau umumnya kita memberikan nih, taruhlah umumnya yang lain para penerima dapat 1 kresek, Pak. Terus nanti yang menyembelih itu juga dikasih 1 kresek. Syukur-syukur ditambah amplop gitu, Pak. Amplop dari sohibul kurban yang memang juga menyiapkan untuk yang menyembelih. Ini lebih aman. Dia diberi bagian dari binatang kurban bukan sebagai upah, tetapi sebagai sodakoh kalau dia fakir atau miskin, hadiah kalau dia orang kaya. Ini gua asal. Jangan kan orang li diwai, beli asore diwai, Pak. Nah, kan melasi nggih. Mosok ngene rengo-rengo kesel banget orang diwai daging kurban. Diberi tetapi sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Kalau sebagai upah tidak diperbolehkan. Kadang-kadang tiang sing mboten paham niku kira-kira melu ngurusi nang ngene ngotak upahe kulite jadi gue. Nah, ngotak upahe ndase, ngotak upahe sikile. Nah, ini justru nggak boleh, karena la yu'tal jazzaru ujratahu minal udhiyah. Dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal yang upah itu diambilkan dari binatang kurban. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, qala al-Baghawi fi Syarh Sunnah, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, fi Syarh Sunnah, dalam kitab Syarh Sunnah menjelaskan, amma idza u'tiyal jazzar ujratahu kamilah summa tasaddaqa alaihi idza kana faqiran kama yatasaddaqu 'alal fuqara fala ba'sa bidzalika. Adapun jika tukang jagal tadi diberikan upah secara sempurna, maka dalam kitab Taudil Ahkam dijelaskan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah kepada tukang jagal yang diambilkan dari harta kami. Sing tukang nyembelih kasih amplop, umpamanya nih nyembelih sapi 10. Kalau di Semarang ini saya punya teman biasa menyembelih binatang kurban di kota Semarang karena kota besar, per kepala itu 200 sampai 250 ribu per kepala sapi. Jadi nek nyembelih sapi 10, Pak, amplopnya minta nih 2,5 juta. Nanti dia pun masih dikasih dagingnya. Lah, memberi daging kurban ini bukan sebagai upah lagi,
sebagai sedekah kalau dia fakir. Kalau orang kaya sebagai hadiah. Berarti yang membedakan akad dan niat. Kata niku, akad dan niat. Dan nang desane dewek mau nang desa kan ya orang masih diupai ya paling dikasih. Nah, dikasih. Wong langka anggarane umpamane yang lainnya dapat 1 kresek ya dia dikasih 2 kresek. Cuma yang penting bukan sebagai upah tapi sebagai hadiah. Nek sebagai hadiah atau sebagai sedekah diperbolehkan. Nah niki memang kedah paham, terutama panitia niku kedah paham. Kemudian anna juludal haji wa jilaliha la tuba, bahwasanya kulit binatang kurban dan pelananya tidak boleh dijual. Berkali-kali saya sering sampaikan ketika membahas tentang fikih kurban ini, tidak boleh menjual kulit binatang kurban, baik yang menjual sahibul kurban ataupun panitia penyembelihan binatang kurban. Wa qad ittafaqu 'ala al-lahma la tuba' fakadzalikal julud wal jilal. Dan sungguh mereka sepakat bahwasanya dagingnya tidak boleh dijual. Demikian pula kulitnya dan pelananya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Lakin ajazal Auza'i, akan tetapi Imam Al-Auza'i itu membolehkan. Wa Ahmad, Imam Ahmad wa Ishaq, Abu Saur wa ba'd Syafi'iyah. Sebagian pengikut madhab Syafi'i bai'u dzalika, menjual itu. Wa qalu yasarrafu samanuhu masarraful udhiyah, tetapi nanti hasil penjualannya disalurkan sebagaimana penyaluran binatang kurban. Tapi kurang hati-hati. Paling aman jangan dijual. Paling aman. Kalau umpamanya sekiranya pemanfaatan itu nanti dianggap lah paling-paling ono dibagi kabeh, mau ibu-ibu orang kepangan, mubazir, maka berikan kepada lembaga sosial, berikan kepada pondok pesantren, atau berikan kepada sekelompok orang yang memang mau diberi. Satu contoh gini Pak, biasanya niku nek nang masjid utawi musola sing anakna penyembelihan binatang kurban kan niku enten tiang-tiang sing ngrewangi niku Pak, sing nganti renga-rengong masih pagi ngrewangi, udah kasihkan kepada mereka. Mas sing butuh arep kulit monggo bagi-bagi. Tapi yang terpenting jangan sebagai upah. Kalau sebagai upah nggak boleh, hadiah. Wis lah, hitung-hitung hadiah panjenengan. Seneng banget Pak, kulit momennya dibagi 4 orang atau 5 orang, atau kalau umpamanya taruhlah lah udah wis daging akeh iki mending iki bagi, mending didol engko duitnya dibagi maning maring beberapa orang tadi. Yang terpenting yang menjual bukan panitia, yang pertama. Yang kedua, yang menjual bukan sahibul kurban. Kalau yang menjual itu penerima, maka sudah diperbolehkan, karena penerima punya hak prerogatif terhadap seluruh dari apa yang dia terima. Syukur-syukur pamannya nih, ada beberapa orang yang dianggap secara ekonomi kurang beruntung, kasihkan kepada mereka. Nanti terserah Mas, monggo Mas arep didol nggih monggo, arep gawe kikil nggih monggo, arep di simpen memane nggih monggo, terserah. Nah, jadi terserah penerima. Yang terpenting sahibul kurban tidak boleh menjual, panitia juga tidak boleh menjual. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini. Wa qala Abu Hanifah, dan berpendapat Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, yajuzu bai'ul jilda wasy'ari bighairi darahim wa dananir. Ini. Jadi yang membolehkan
dari 4 imam madhab yang utama. Kalau yang lainnya kan ada sebagian pengikut madhab Syafi'i yang membolehkan Abu Hanifah boleh menjual kulit dan rambutnya, tetapi bighairi darahim wa dananir, tapi menjualnya bukan ditukar dengan dirham ataupun dengan dinar. Tetapi kalau dalam kitab Taudil Ahkam bi'urudin la binukudin, dengan ditukar barang bukan dengan uang. Tetapi pendapat yang paling hati-hati, pendapat jumhur, tidak boleh. Jangan menjual kulitnya, kelihatannya sepele Pak, kelihatannya enteng saja, tapi nanti ini akan berimbas kepada sah tidak sahnya binatang kurban. Dan ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, maka jangan dijual, itu lebih aman. Sampun suruh pemutering belum ya? Kemudian di dalam hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, berkurban bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, tahun di mana terjadi perang Hudaybiyah. Al-badanatu an syab'atin wal baqaratu an syab'atin, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kesimpulan hadis yang bisa diambil, yang pertama, jawazul istirak fil udhiyati, bolehnya patungan kurban, sapi 1 untuk 7 orang, dan ini diperbolehkan. Mungkin pertimbangannya kalau beli sapi 1 orang berat, atau mungkin pertimbangan kalau beli kambing walaupun andilnya sama, dagingnya sedikit, maka boleh patungan. Yang kedua, annal badanata awil baqarata tuzzi'u an sab'atin, 1 ekor unta dan 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang. 7 orang itu maksimal, bukan minimal. Toh dalam satu kondisi rombongannya itu masih kurang 1, baru 6 orang, nyari kemana-mana, ayo mas melu nggonku mas, aduh nyong wis urunan melu nang kana ge, aku wis melu nang kana, wis mepet sih. Dalam satu kondisi seperti itu, maka 6 orang itu pun boleh menyembelih sapi atau membeli 1 ekor sapi, bisa urunannya tambah setitik atau nggelet sapi sing mandan cilik gue, sing penting bisa standar 2 tahun ke atas aja. Malah masa nggone kurban mung 5 tok, sapi siji kudune mung 7 gue maksimal. Wong siji nyembelih sapi 10, utama korban sapi 10 boleh. Atau 1 orang membeli 1 sapi, kurbannya 1 ekor sapi. Aja maning sapi sing lemosin, sing larange pol. Nah, pemane anu duit akeh sih mambra-mambra, sapi siji atas nama 1 orang regane 100 juta umpamane. Wah, ngeri niku Pak. Nah, ngeri. Bahkan kula mireng niku ana sapi regane iku nganti M Pak. 1 miliar. Buh, sapi kayak apa gue? Wow. Apa karena gede banget apa main banget? Nah gede wis kena gede Pak. 1 M apa berapa? Nah, abote niku nek mboten salah 1 ton. Bobote. Ya mungkin sapi ini mantep banget bukan itu, wallahu a'lam. Jadi 7 itu maksimal. Kemudian yastahabbu lil mudakhi ayyatasaddaqa wa ayyakula wa yaddakhir, disunnahkan orang yang berkurban itu pertama mensedekahkan daging kurbannya, kemudian juga dia disunnahkan untuk ikut makan daging binatang kurban, dan dia boleh menyimpannya. Kalau kurban itu kurban nazar, sedekahkan semuanya. Tapi kalau kurban sunnah,
disunnahkan ikut makan, mengambil keberkahan dari kesunahan memakan binatang atau daging binatang kurban. Sedekahkan sebagian, boleh dimakan sebagian, dan boleh disimpan sebagian. Nabi SAW bersabda, kulu wa tasaddaqu wadakhiru, makanlah olehmu, sedekahkan, dan juga boleh disimpan. Wa yastahabbu wastahabbu katsirun minal ulama ay ya'kula sulus wa yatasaddaqu bisulus sisani wa yadakhiru salis. Kebanyakan para ulama menganggap sunnah memakan sepertiga, mensedekahkan sepertiga, menyimpan sepertiga. Tapi umumnya sing disimpan, sing didahar mboten ngantos sepertelu, Pak. Mboten masalah. Karena nek disimpan sepertelu, ngosing 2/3 baru dibagikan lah, engko langkah sing akeh sing ora nampa melasi. Nah, menyimpan paling sebagian. Kemudian sedikit saya jelaskan tentang hukum berkurban untuk orang yang meninggal dunia, karena ini kadang menjadi polemik dan banyak menjadi perbedaan atau perdebatan di tengah masyarakat. Angsal napa mboten kurban atas nama tiyang ingkang sampun ninggal? Dijelaskan bahwasanya fal udhiyatu sunnatun muakkadatun fi haqqil hayyil qadiri. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi siapa? Orang yang masih hidup dan memiliki kemampuan. Yang pertama, wa tazi'u anhu wa an ahli baitihi, boleh dia berkurban untuk atas nama dirinya dan akan pula pahalanya sumambrah maring keluarga, untuk dirinya dan keluarganya. Wakila, ada sebagian ulama yang berpendapat wajibatun, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Wa amal mayyit, adapun si mayit, orang yang sudah meninggal dunia, fala tajibu anhu inda ahadim min ahlil ilmi ma lam yusabiha au yanzuruha qabla wafatihi, maka tidak wajib menurut salah satu dari para ulama berkurban bagi si mayit malam yuso, selama dia tidak berwasiat, au yanzuruha, atau tidak bernazar qabla wafatihi, sebelum meninggalnya. Maksudnya apa, Pak? Nek tiang niku pas uripe pernah wasiat, menjadi wajib. Wasiat nyong ngemben tulung tahun ngemben tulung nyong tuku kena wedhus nggo kurban. Oh darullah dia sudah wasiat meninggal, maka wajib, Pak, kurban atas nama orang yang meninggal. Atau dia pernah bernazar sebelum meninggal dunia, wajib. Wahtalafu fi sihhatiha, dan ulama berbeda pendapat dalam hal sah apa tidak lau zabahat anhu bi ghairi wasiyatin, ketika orang yang meninggal dunia tadi tidak berwasiat. Kalau tidak berwasiat, tidak bernazar, ini ulama berbeda pendapat, sah napa mboten kata niku. Kalau berwasiat wajib, Pak, wajib. Kalau nazar wajib walaupun sudah meninggal dunia. Berarti sinten sing ngorbanaken? Ahli waris, anak-anaknya. Tapi nek mboten nate wasiat, wong pas urip medhite pol, pamane nggih, boro-boro nggo kurban medhite pol. Lah, qadarullah sudah meninggal, anak-anaknya membelikan 1 ekor kambing atau andil 1 bagian sapi untuk berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Yang seperti ini karena tidak ada wasiat dan tidak ada nazar, ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Al-awwal, pendapat pertama, tasihhu wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah wa yasiluhu sababuha. Pendapat pertama sah, merupakan mazhab Hanafi
dan Imam Ahmad bin Hambal dan berpendapat pahalanya sampai. Pendapat pertama, kurbannya sah dan juga pahalanya sampai. Pendapat kedua, la tasihu illa idza ausa bihal mayyit. Pendapat kedua, tidak sah kecuali kalau si mayit tadi berwasiat. Kalau berwasiat berarti sah. Yang ketiga, tukrahu, dimakruhkan berkurban atas nama orang yang meninggal dunia ketika si mayit tidak pernah berwasiat dan tidak bernazar sebelum wafatnya. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Sakitipun pahami nggih? Pertama, kalau berwasiat atau nazar, semua ulama berpendapat menjadi wajib dan sah otomatis. Pendapat kedua apa? Kemudian yang kedua, ketika tidak berwasiat dan tidak bernazar, ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang pertama berpendapat sah dan pahalanya sampai. Pendapat kedua, tidak sah kecuali ketika dia berwasiat. Berarti kalau berwasiat ya sampai dan juga sah. Pendapat ketiga, makruh. Menurut pendapat Imam Malik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pembahasan tentang kurban sudah selesai. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Mbok pilih onten ingkang ganjel. Onten apa mboten iki? Cekap nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Oh, andil sapi tapi di atas namakan anak kecil. Oh iya. Kalau dia belum balik jangan. Ya, kalau belum balik jangan. Kalau sudah balik, satu contoh umpamanya iki. Bapaknya ibune terus anaknya urunan karena dananya nggak cukup. Terus nanti di atas namakan satu orang. Yang penting atas namanya satu orang. Maka itu diperbolehkan. Tapi sebenarnya kalau sudah saling memahami antara anak, istri dan semuanya paham, sudah atas nama kepala keluarga, yang lainnya jangan khawatir, tetap dapat pahala. Niku langsung saya. Bocah pengen lahir nih, bawa nih pengen lahir. Ya, jadi kalau belum balik maka sebaiknya jangan. Wallahu alam, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Wallahu alam bishawab. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.